Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba demokan bagaimana cara menggunakan aplikasi kode asisten yang sudah saya buat. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah punya aplikasi berbasis website, berbasis web. Dimana jika kita coba mencari tabel, di sini misalnya ada search untuk mencari tabel status, coba misalnya. Jika kita di pencarian tabelnya muncul, maka tabel itu ada seperti ini. Misalnya tabel berita, coba berita. Seperti ini. Jika misalnya kita buat tabel anggota. Nah, jika tidak ada, hanya ada ya. Kita coba tabel pegawai. Tabel pegawai ya. Jika tidak ada tabel, hanya muncul pegawai, tabelnya kosong. Nah, kita akan coba buat tabel pegawai dengan fungsi-fungsinya, tambah, edit, hapus. Nah, seperti itu, dengan mempercepat coding menggunakan kode asisten. Nah, langsung saja kita buat struktur tabelnya di phpMyAdmin. Tabelnya dengan nama tabel pegawai. Indeksnya ID dengan panjang 11, auto increment, nama, tempat lahir, ini ada tanggal lahir, tipe datanya VACA 100, tanggal lahir, tipe data date 000. Oke, save. Coba kita tambah 3 field lagi di tabel pegawai. Misalnya di sini ada NIP, ada golongan, ada apa lagi ya, unit kerja. NIP-nya cukup 20, misalnya golongannya 100, unit kerja 100. Oke. Nah, selesai. Sini sudah kita buat tabel pegawai dengan strukturnya. Selanjutnya kita coba ambil nama fieldnya. Di sintak SQL kita coba hanya mengambil nama fieldnya, kita copy. Nah, di sini kita masuk ke kode asisten. Di sini ada file kode asisten yang sudah saya racik ya. Ini kode asisten yang sudah saya racik. Nah, seperti ini. Dia ada tabel sama aksi. Nah, di sisi kanan ini adalah coding yang formula yang sudah saya buat. Jika saya run, nah, dia akan muncul di kanan. Nah, ini akan menunjukkan struktur yang berdasarkan di sini di dalam desain. Nah, coba kita paste nama file yang dari tabel yang sudah kita buat. Kita run. Nah, di sini sudah terbuat nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIP, golongan, unit kerja. Nah, jika kita mau menghapus ID-nya, kita masuk ke formulanya. Di sini desain, kita hapus desainnya, kita hapus ID. Oke, coba kita run lagi. Nah, ini hilang dia. Nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIP, golongan, dan unit kerja. Sekarang kita sesuaikan dia dengan struktur yang baru. Di formula kita ganti nama tabelnya, ini tabel ya. Ini kan masih menggunakan tabel yang lama, nama tabelnya. Kita ganti nama tabel yang baru, tabel pegawai, terus pegawai. Ini masih nama tabel ya. Kemudian di sini ada tanggal lahir. Struktur yang terakhir unit kerja ya. Ini struktur yang paling terakhir di field ini kita ganti. Paling terakhir itu ada unit
unit kerja. Kita ganti ke unit kerja. Ini fungsinya seperti replace lah. Jadi misalnya ada teks dengan nama unit kerja, koma, kita akan ganti menjadi unit kerja tanpa koma. Dia nge-replace. Ya, oke, kita samakan postnya yang di atas ini ada metode post ya. Jadi kita ganti juga dengan field yang paling terakhir itu ada unit kerja. Unit kerja. Saya simpan. Oke, misalnya field pencari ada nama sama tempat lahir. Ini untuk pencarian ya. Nanti saya coba tunjukkan. Selanjutnya di sini ada desain formula desain. Nah, di sini ada field yang sudah saya racik, formula yang sudah saya racik. Misalnya di sini contoh ya. Saya buka dulu. Yang paling besar nih ada misalnya field 5. Field 5 akan digantikan dengan struktur yang sudah saya buat seperti ini. Yang paling besar ini coba field 6. Sebenarnya ini bisa ke bawah ya, ke enter, cuma saya buatnya begini dia. Karena di hosting saya, di hosting dia akan menyesuaikan ke bawah. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita coba compile di run. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan buat coding ini dari kode asisten akan menjadi PHP. Caranya kita masuk ke code. Nah, di code ini kan sudah ada. Nah, ada nama tabel titik PHP dan selanjutnya aksi garis bawah tabel titik PHP. Jika saya compile, di sini ada tabel anunya, directory file yang sudah saya racik. Jika saya compile, save run code, misalnya saya compile ya, dia akan menjadi menyimpan sesuai eksistensi yang sudah saya buat. Nah, sudah jadi aksi pegawai dan pegawai.php. Nah, sekarang kita coba ke hosting yang saya punya. Kita masuk ke hosting. Nah, di sini satu modul untuk satu fitur ya, satu tabel, tambah, edit, dan hapus. Dan misalnya ada modul agenda, di dalam ada file aksi agenda sama agenda PHP. Nah, kita akan buat tabel yang sudah kita buat tadi ya. Folder modul pegawai. Oke. Modul pegawai, mana modul pegawai? Nah, ini dia. Tinggal kita upload yang tadi yang sudah kita buat. Cukup file PHP-nya aja ya, bukan file kode asistennya. Kita upload. Oke. Sekarang kita coba tes langsung di websitenya. Ini pas kita mencari tadi, pencarian di sini kan, ini ada fitur saya buat untuk pencarian tabel. Jika tabelnya ada, maka dia akan muncul. Nah, jika tidak ada, hanya muncul pegawai tapi kosong. Nah, coba kita cari tabel pegawai yang tadi. Sudah ada. Berarti sudah masuk ke aplikasinya. Di sini kita coba tambah ya. Tambah, kita tes satu-satu fiturnya. Risman. Dapat lain saya menemukan. Ini misalnya apa, golongan apa, ohnya apa ya. Terus unit kerja misalnya Dinas Pendidikan Kebudayaan. Oke, dah ada muncul kan. Ini untuk tambahnya, coba kita tes hapus. Kita ganti jadi Hari Sandi misalnya. Ini, oke. Nah, berfungsi ya. Sekarang kita coba fitur mencari, misalnya Agus ya, Agus. Nah, kosong misalnya Risman. Ada. Sekarang kita coba fitur hapusnya, hapus. Oke, sudah bisa semua ya untuk fitur data tabel pegawai. Sekarang saya coba jelaskan sedikit fungsi dari kode asisten ini nih ya.
Jadi kalau kita jalankan aplikasi kode asisten, ini kan dia sudah membaca file yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau kita mau buat file baru, kita klik file new project misalnya. Kita simpan di mana? Misalnya kita simpan di direktori yang di sini aja misalnya ya. Misalnya coba. Nah, sini sudah kita buat project baru untuk kode asisten dengan nama file coba.ca untuk asistensinya. Kita lihat nih sudah ada file coba. Jadi untuk project yang akan kita buat dia muncul di sini. Kita close coba ya. Kita buka coba .ca. Dia kosong seperti ini. Nah, sekarang kita coba tes fitur-fiturnya. Jadi kalau misalnya kita mau coba apa ya, buat sebuah perulangan, misalnya ada field misalnya ini ID nama, alamat, tempat lahir. Ini strukturnya. Dia akan misalnya mengulang. Di sini ada perulangan. Nah, ini misalnya perulangan seperti ini. Perulangan field sama dengan field. Misalnya kita munculkan field ini ke dalam editor. Misalnya kita copy dulu, copy. Nah, misalnya kita masukkan ke copy editor. Sekarang kita coba run. Nah, jika kita run, dia akan muncul seperti ini, menyesuaikan desain tabel yang sudah kita masukkan di sini. Ya, desain field berarti masukkan di sini. Nah, jika kita misalnya mau buat aneh-aneh, misalnya kita mau buat misalnya form ya, kita ambil contoh form di sini. Ada contoh form, coba tambah. Sini kan ada coding untuk coding yang berulang, misalnya nama, terus tempat lahir, tanggal lahir. Jika kita mengetik seperti ini kan lumayan lama. Nah, untuk mempercepat kita ngambil satu saja. Kita copy. Nah, kita coba masukkan di kode asisten. Kita buat formula baru. Kita edit aja ya. Kita edit aja file yang ini. Menyesuaikan. Nanti akan file yang teks apa ya? File ini ya atau teks yang berada di editor bakal digantikan ke format yang kita buat. Nah, di sini misalnya ini kan ada nama ya, nama dulu. Kita coba ambil yang bersih, tadi kayaknya enggak bersih deh, kita ambil. Oh iya, ini kita coba copy satu aja ya, satu aja. Maksudnya itu ini yang saya copy itu ada captionnya, ada text boxnya. Jadi ini kan berulang. Jadi dia nanti akan mengumpi ke bawah sesuai dengan field yang ada di sini, ada di desain. Jadi kita cukup copy satu kali seperti ini, dia akan mengulangi hak kinerja yang ada di format. Sini field, saya copy semua namanya. Ini kita ganti ke format field. Nah, oke. Kita coba dulu, kita tes apakah dia berhasil. Nah, ini kan mengulang dia ID, nama, alamat. Jika saya copy ke sini misalnya, saya gantikan ke ini, dia akan menyesuaikan dengan struktur yang baru. Kita coba aja ya, kita ganti aja, ini kita rusak aja. Kita simpan di fungsi apa nih, fungsi tambah.
tambah. Sudah ada nama, alamat, tempat lahir. Di sini kan tempat lahirnya captionnya ada garis bawah. Jika kita ingin menghapus garis bawahnya, caranya begini. Caranya kita masuk ke ini, ke formula desain lagi. Kita edit. Nah, di sini ada tombol tanda tanya ya. Nah, di sini akan formatnya bisa yang Anda gunakan, bisa lihat di sini. Nah, jika misalnya contohnya ruang garis bawah, ruang huruf kecil, garis bawah lagi, dia akan menggantikan sesuai yang format yang baru. Misalnya kita ketik field begini, dia akan mengganti sesuai struktur teks seperti ini. Nah, jika saya mau menghapus garis bawah, saya cukup gunakan ini, field garis bawah. Oke, kita coba ya, field kemudian garis bawah, simpan. Saya coba run lagi. Nah, ini sudah terhapus ya, tempat lahir garis bawahnya sudah terhapus. Nah, bagaimana jika fieldnya banyak kan? Jika fieldnya banyak kan butuh waktu yang lama untuk mengetik coding PHP seperti ini. Agar lebih mudah, makanya fungsi kode asisten ini untuk mempercepat penulisan coding. Saya rasa cukup sampai di sini pengenalan singkat kode asisten. Next selanjutnya saya jelaskan lebih detail mengenai kode asisten. Salam ngoding.